Nah tentunya kita akan mengetahui lagi nih gimana nih perdagangan tindak pidana perdagangan orang. Nah Jambi TV udah menghadirkan para pihak berkompeten di sini, ada dari Kejaksaan Tinggi Jambi dan juga dari Dinas Sosial. Tadi ada Bapak sempat membicarakan mengenai penanganan lebih lanjut terhadap kejadian orang terlantar. Ini seperti apa Pak penanganan lebih lanjutnya gitu Pak? Baik, untuk kategori orang terlantar yang terjadi di daerah kita, kita tentunya akan melakukan pembinaan, kemudian akan mengembalikan ketika mereka terlantar nggak ada keluarga, akan kita lakukan pembinaan. Ketika dia terlantar ada keluarganya, kita akan wajib mengembalikan ke keluarganya gitu di daerah Jambi. Dan ada lagi yang terkait dengan kasus-kasus di daerah, terutama terhadap operasi justisi, pekat-pekat ya, terutama ini. Kami juga ada namanya panti tunasusila. Dan ini tahun kemarin kita ada 15 yang kita bina. Kita latih dengan kursus salon, menjahit, kemudian kita mana yang enggak tamat SD kita kerjasama dengan Dignas untuk paket C dan B dan menjadi mata pencarian ya, mereka ya. lepas dari panti ya lepas dari panti, kemudian mereka kan kita program kita 1 tahun, 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Dan ketika pulang sudah targetnya sudah selesai, kita berikan yang namanya bantuan modal dalam bentuk mesin jahit, kemudian dan perlengkapan lainnya. Mana yang salon, yang perawatan salon, dan kita harus antar ke rumah orang tua. Yang berbagai macam jenis kerajinan sebagai bentuk penanganan lebih lanjut. Penanganan. Oke. Nah ini kembali ke Ibu. Kalau secara pandangan Ibu ataupun kejaksaan, nah, apa saja sih yang menjadi bentuk tindak pidana orang itu Bu? Apakah hanya sekedar dibeli, dipekerjakan di tempat hiburan malam, atau ada objek-objek lain lagi Bu? Oke, sebelumnya saya kembali ya ke tadi pertanyaan yang awal, apakah tindak pidana perdagangan orang itu merupakan seperti bentuk perdagangan kan? Iya, jual dan jadi, beli gitu. Iya, jual dan beli. Jadi di sini perlu saya secara singkat aja saya jelaskan berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang itu merupakan tindak pidana perbuatan untuk melakukan perekrutan, penampungan, pemindahan, pengangkutan yang dilakukan dengan ancaman, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan tipu muslihat, penculikan, kemudian yang menggunakan posisi rentan terhadap orang tersebut untuk dimanfaatkan kondisinya itu untuk memperoleh hasil dengan tujuan dieksploitasi ataupun untuk dieksploitasi. Komersil lah ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi tindak pidana perdagangan orang ini bukan hanya harus dia bahwa korban itu harus memang dibeli, dipekerjakan di tempat hiburan malam. Apakah ada subjek yang lain lagi, Bu? Nah, jadi tindak pidana perdagangan ini cukup memenuhi unsur aja sudah melakukan perekrutan, tapi tujuannya sudah jelas. Misalnya dia sudah dipersiapkan paspor, gitu kan, untuk diberangkatkan ke luar negeri, atau dijanjikan untuk dipekerjakan, misalnya entah ke rumah sakit. Walaupun berada di Indonesia, karena tujuan ini bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia gitu. Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang itu macam-macam. Ada yang tindak pidana yang melakukan eksploitasi seksual untuk dijadikan PSK. Kemudian transparansi organ. Jadi dia organnya itu memang ditawarkan, kan banyak sekarang kan sudah dilakukan penangkapan oleh pihak aparat kepolisian bahwa mereka mempunyai sindikat membutuhkan organnya aja ya, dengan harga yang memang luar biasa, tapi akibatnya kan terhadap korban itu sendiri kan, organ itu dijual ratusan juta bahkan sampai miliar, sementara dia hanya menerima puluhan juta. Nah gitu, kemudian dipekerjakan di atas kapal ikan. Nah waktu itu kan juga gencarnya kan ditemukan di daerah Sulawesi yang pekerja kita yang disekap di kapal nelayan yang tak boleh turun,
dan tidak diberikan gaji. Dan saya juga sendiri pernah menyidangkan perkara korban orang Indonesia yang bekerja di kapal Cina waktu saya dinas di Batam. Kemudian ini pengantin pesanan. Ini sering terjadi di daerah kontrak di daerah Jawa ini kan dimanfaatkan. Kadang suaminya itu menjual ini istrinya untuk memperoleh uang, gitu kan, dengan jangka waktu tertentu, biasanya kan kepada orang-orang asing ada di Indonesia. Kemudian dengan untuk pekerja migran. Nah, seperti itu bentuk-bentuknya. Jadi tidak hanya untuk yang dipekerjakan memang misalnya dia dipekerjakan di yang tempat yang biasa layak, tapi juga termasuk transparansi organ juga termasuk bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang. Yang biasanya ini modus-modusnya ini seperti tadi saya bilang bisa dipengaruhi karena memang tadi karena pengaruh juga gaya hidup kan. Banyak juga anak-anak ini yang dari keluarga kurang mampu karena melihat temannya pakai tergiur lah handphone, kemudian dan khususnya memang di Jambi ini yang kebetulan saya kepala seksi tindak pidana terorisme dan lintas negara yang membidangi masalah tindak pidana perdagangan orang itu, yang di daerah Jambi ini lebih banyak ya tindak pidananya ya prostitusi dengan micet gitu. Nah, waktu itu saya ada juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jangan hanya terfokus pada korban kekerasan tindak pidana seksual gini aja, karena masih banyak lagi. Ini kan saya lihat daerah Tungkal, saya kan juga melihat kan Jambi ini juga kan terhubung dengan antar provinsi, antar luar negeri. Iya, melalui Tungkal. Nah, waktu itu saya sampaikan jangan hanya mensosialisasikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Itu tolong diperhatikan. Kemudian dilakukan sosialisasi bahwa semua tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana perdagangan orang ini, dia itu sebenarnya apabila itu sudah terjadi tindak pidana perdagangan orang, dijelaskan bahwa dia itu memperoleh hak restitusi akibat dari tindak pidana yang dialaminya. Jadi dia berhak untuk memperoleh ganti rugi yang bisa dituntut atau dimintakan ganti rugi tersebut kepada pelaku. Nah ini Bu, perlindungan hukum terhadap korban TPPO yang dilakukan ke Jati Jambi atau penjajaran seperti apa ini Bu? Nah gini, waktu saya baru masuk di sini memang saya melakukan melihat berkas perkara yang masuk itu memang dari aparat penegak hukum sendiri mungkin kurang memahami atau memang informasi itu tidak didapat atau gimana saya tidak tahu kan, karena memang di dalam Undang-Undang 21 2007 itu sudah diatur, beritahu bahwa korban itu ada haknya, satu, memperoleh kerahasiaan informasi data, kemudian dia memperoleh hak restitusi, kemudian dia memperoleh hak untuk dilakukan rehabilitasi baik medis maupun sosial, dia memperoleh hak untuk dilakukan reintegrasi sosialnya. Jadi berhak dia memperoleh perlindungan bahwa di keadaan dia sebelum tindak pidana terjadi, tindak pidana itu dia berhak untuk memperoleh itu lagi. Ya itu sejak awal, makanya saya bilang tolong disosialisasikan bahwa kalau ada korban-korban tindak pidana perdagangan orang, jangan takut untuk melapor kepada pihak penyidik, laporkan. Dan kalau Kejaksaan Tinggi Jambi sendiri membuka wadah pelaporan seperti apa ini? Hotline via telepon kah atau begini face to face? Ya, begini, kita kan juga harus sesuai dengan tupoksinya ya. Kita kan dalam hal ini jaksa mempunyai tugas sebagai penindakan gitu ya. Tapi kita juga dalam hal ini memberikan sosialisasi. Jadi kalau misalnya dalam bentuk P19, apabila berkas masuk, di situ kita edukasinya ada di situ ya. Nah, kalau misalnya mengenai perlindungan itu kita sampaikan kepada penyidik bahwa mulai dari penyidikan korban itu sudah berhak mendapat pendampingan yang harus sudah disediakan, karena kan korban ini melapor ke polisi kan mulai dari tahap kepolisian kan. Nyatanya di Jambi seperti apa Bu? Nah,
Kalau di Kalau Jambi tadi itu di bidang, sudah. penyidikan tadi gitu. Sudah, hanya saja di Jambi ini sosialisasi mengenai restitusi itu belum. Ya, makanya saya gitu masuk saya dalam petunjuk P19 saya kata beritahu bahwa korban itu memperoleh hak restitusi. Gitu. Nah, kalau orang mau melapor ke Kejaksaan Tinggi Jambi ataupun jajaran, tadi kan ada bentuk perlindungan hukum terhadap korban TPPO. Itu Kejaksaan Tinggi Jambi maupun jajaran menerima, Bu, si korban TPPO ataupun keluarganya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, itu sudah didapat mulai dari tingkat penyidikan kepolisian. Nah, kalau akhirnya ke Kejaksaan Tinggi Jambi bisa langsung? Enggak, karena kayak gini. Itu harus dimintakan mulai dari tiap tahapan penyidikan kepolisian. Jadi supaya nanti sampai ke tingkat penuntutan, pengadilan itu langsung sudah diketahui, termasuk mengenai kerugian yang dialaminya. Makanya pendampingan di sini LPSK sangat penting. Jadi korban itu didampingi LPSK untuk menghitung bagaimana kerugian yang dialami oleh korban itu. Nah, kalau secara amanat undang-undang nih, Bu, ini kita produk hukum. Produk hukum ini kan ada amanat undang-undang. Iya. Pasalnya pasal berapa, ancaman hukumnya apa, Bu? Oh, kalau sebentar, nanti kita akan jelaskan setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.